Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NPP 280165, Prodi Politik Pemerintahan dari kelas F7. Yaitu saya akan membuat sebuah video yang berisikan tentang laporan hasil pelatihan teknik peningkatan partisipasi masyarakat dengan pelatih pembimbing atau dosen pengampunya, yaitu Bapak Dr. Andes Florianus Aser, MSI. Baik, latar belakang yang pertama yaitu mengenai partisipasi. Indonesia adalah salah satu negara yang berpahamkan demokrasi, di mana yang menjadi prioritas utama dalam menjalankan negara adalah kedaulatan rakyat. Jadi, partisipasi ini diambil dari dua kosakata, yaitu ceper yang artinya mengambil dan pers yang artinya bagian. Jadi, partisipasi itu adalah mengambil bagian atau mengambil peranan dalam suatu aktivitas perpolitikan di Indonesia. Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian, dalam penggunaannya sering terdapat perbedaan, sehingga mengakibatkan pemahaman konsep yang berbeda. Pada akhirnya akan kehilangan kegunaannya. Berdasarkan terminologinya, partisipasi politik adalah sebuah fenomena yang relatif baru. Studi tingkah laku memang sudah lama dilakukan dengan pasca Perang Dunia Kedua. Namun perkembangannya dalam studi partisipasi politik ini sampai sekarang masih sangat diperlukan, terutama dalam kalangan berbangsa dan bernegara. Dalam hal laporan ini saya mengambil yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari di daerah saya, yaitu di Nagari Sunur, Kecamatan Ansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang mendasari partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari ini adalah pemerintahan nagari menjadi suatu pemerintahan klasik yang mana dalam pemerintahannya dipimpin oleh penghulu atau memiliki kewenangan sama serta dipersatukan dalam satu kedapatan adat. Sistem atau legalistik yang mengatur dalam partisipasi pemilihan wali negari ini yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi wali negari di pemerintah nagari, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari. Ada beberapa identifikasi masalah atau rumusan masalah yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan 8 anak tangga. Sama-sama kita ketahui bahwa tingkatan partisipasi masyarakat ini ada diatur dalam suatu ilmu, yaitu 8 anak tangga. Yang ketiga yaitu bagaimana proyeksi hasil yang dicapai jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Ibaratnya dari peningkatan berdasarkan anak tangga tersebut, apakah hasil yang dicapai itu sudah maksimal atau belum. Metode yang saya ambil dalam pembuatan laporan untuk pengganti ujian akhir pelatihan partisipasi masyarakat ini adalah yaitu deskriptif kualitatif. Dimana kenapa saya ambil deskriptif kualitatif? Karena bahwa deskriptif ini akumulasi data awal secara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungannya, tetapi kita melihat dari observasi di lapangan dan menggambarkan apakah masalah-masalah yang terjadi tersebut bisa kita angkat sebagai suatu jadi pemecahan masalah dalam sebuah laporan. Pembahasannya dari 3 rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu tingkatan partisipasi masyarakat, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa tingkatan partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu pengetahuan atau dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu pekerjaan masyarakat. Biasanya orang yang tingkat pekerjaannya tertentu akan lebih dapat meluangkan waktunya untuk meluangkan waktunya dalam berpartisipasi, terutama dalam pemilihan wali negari. Yang ketiga itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang berpengaruh karena bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. Yang keempat itu jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu permasalahan.
Pembahasan untuk masalah yang kedua yaitu masalah yang kedua itu cara meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan 8 anak tangga. Saya sebutkan bahwa anak tangga yang pertama itu manipulasi, yaitu tingkatan partisipasi yang paling rendah. Dan sebagai tangga pertama dari 8 anak tangga, pada tingkatan ini pemerintah membuat program pembangunan, kemudian membentuk komite yang dapat mendukung program pemerintah tersebut. Yang kedua yaitu terapi. Terapi merupakan tangga kedua, yang mana terapi digunakan untuk merawat atau menyembuhkan penyakit masyarakat akibat adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin ataupun kesenjangan kekuasaan. Sehingga pada tingkatan ini pemerintah membuat berbagai program pemerintah yang hanya bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasinya lagi. Yang ketiga itu pemberian informasi, yang mana pada tangga ketiga ini dalam pemberian informasi itu pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat. Yang kedua itu pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah, yaitu ibaratnya pemerintah memberikan informasi namun masyarakat hanya mendengar, tidak melakukan feedbacknya. Anak tangga yang keempat itu konsultasi. Konsultasi merupakan tangga keempat yang mana pemerintah memberi informasi dan mengundang opini masyarakat. Bahwa ada ahli Arnetain mengatakan bahwa tingkatan ini merupakan tingkatan yang sah menuju tingkatan partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap dijalankan sehingga ada hubungan timbal balik, feedback timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Tingkatan partisipasi selanjutnya yaitu perujukan. Perujukan adalah tangga kelima yang mana masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap program pemerintah. Ini terbukti sudah adanya keterlibatan masyarakat yang ikut menjadi anggota komite maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang keempat yaitu kemitraan. Kemitraan adalah tangga keenam yang memiliki kekuatan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Selanjutnya yaitu pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan yaitu tangga ketujuh yang mana masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan dari program-program yang telah dilakukan. Yang kedelapan yaitu pengawasan masyarakat, di mana dalam tangga ke-8 ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi. Masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program dan kelembagaan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi dari 8 anak tangga ini bisa saya simpulkan bahwa untuk pemilihan wali negari di suatu negari, yaitu di negari Sunul, itu masyarakat sebagian besar masih berada pada tangga keempat yaitu konsultasi. Dimana kenapa saya sebutkan masih berada di tangga keempat, karena di daerah tersebut merupakan masyarakat hanya mendengarkan, ibaratnya masih banyak mendengarkan opini atau pendapat dari pemerintah, tapi belum melaksanakan apa kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa dalam pemilihan negara itu ada namanya partisipasi politik. Masyarakat di sana cenderung masih banyak yang golput karena belum taat terhadap aturan-aturan dari pemerintah. Jadi ini selanjutnya bisa dikaitkan dengan pembahasan pada masalah ketiga, yaitu proyeksi hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai yaitu yang pertama, partisipasi memperluas basis pengetahuan representasi dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, partisipasi membuat terbangunnya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para stakeholder, yakni itu dalam pemerintah negara dengan masyarakat di sana. Selanjutnya, partisipasi dapat meningkatkan pendekatan interaktif dan skillal dan menjamin bahwa solusi yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan lokal. Selanjutnya, itu partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Terlibatnya masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil yang berkelanjutan dan memfasilitasi kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut bisa didukung oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya itu partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan dengan modal sosial. Partisipasi ini meningkatkan pengetahuan dari setiap stakeholder tentang kegiatan atau aksi yang dilakukan. Sama-sama contoh yang saya angkat itu tentang kegiatan itu pada pemilihan wali negari. Jadi dari hasil yang dicapai untuk tingkatan partisipasi ini adalah pemerintah negari berusaha untuk semaksimal mungkin mengajak semua elemen masyarakat untuk mengajak masyarakatnya semua untuk proaktif dalam pemilihan wali negari tersebut. Dan hasilnya adalah masyarakat sana mendengar ajakan-ajakan dari pemerintah.
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan negara dilihat dari aspeknya, yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Partisipasi masyarakat dapat meningkat setelah melalui anak tangga 1 sampai 8. Setelah beberapa penjelasan mengenai anak tangga tadi, saya simpulkan bahwa dalam pemilihan partisipasi masyarakat dalam pemilihan negara yaitu masyarakat masih berada pada tangga keempat. Karena mengapa demikian? Karena masyarakat lebih banyak masih mendengarkan apa wejangan ataupun kewajiban-kewajiban yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tapi masyarakat belum sepenuhnya untuk menerima hal tersebut. Ada beberapa target untuk bisa mencapai tangga ke-8, yaitu dengan tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tadi, yaitu di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan pendidikan dalam masyarakat. Di bidang pekerjaan itu bisa mensejahterakan masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak, yang mempunyai hasil atau penghasilan yang sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan kebutuhan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, seminar maupun face to face, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai laporan tentang partisipasi masyarakat dalam mata pelatihan partisipasi masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Florianus Aser MSI. Semoga dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya selaku yang memaparkan materi dalam video kali ini. Akhir kata, saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.